serikat buruh, federasi, konfederasi yang ada ini tidak bisa melindungi anggotanya. Strategi dan cara berjuang kaum buruh atau serikat pekerja itu harus dirubah karena gagal total. Undang-undangnya aja tidak berpihak pada kaum buruh, bagaimana melindungi kaum buruh? Ada regulasi yang betul-betul melindungi kaum buruh, melindungi kaum pengusaha. Jangka pendeknya harus menggolkan pengganti undang-undang cipta kerja yang bisa melindungi dan mensejahterakan kaum buruh. Strategi apa yang kira-kira bisa menyentuh kepada jantung sehingga cita-cita dari buruh yang ada di Dewan Buruh ini tercapai? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Buruh Internasional. Jadi munculnya Dewan Buruh Nasional ini berpikir bahwa setelah reformasi itu jumlah serikat buruh, konfederasi, federasi itu banyak sekali. Tapi jumlah buruh dari reformasi sampai sekarang itu turun drastis. Di PHK tanpa ada perlindungan, terakhir adalah PT Sritek bangkrut 12.000 sampai sekarang terlantar. Sehingga kami yang tergabung di dalam Dewan Buruh berpikiran untuk mendirikan sesuatu organisasi lagi. Karena dari evaluasi kami bahwa serikat buruh, federasi, konfederasi yang ada ini tidak bisa melindungi anggotanya, tidak bisa melindungi kaum buruh, tidak bisa melindungi kaum pengusaha, sehingga bangkrut, semua bangkrut. Tidak ada perusahaan yang bisa bertahan. Ada baru malah perusahaan-perusahaan asing yang pekerjanya juga pekerja asing. Nah, sehingga pekerja-pekerja kaum buruh Indonesia terpinggiran. Oleh karena itu, Dewan Buruh Nasional terlahir untuk melindungi, memperjuangkan kebutuhan daripada kaum buruh itu sendiri. Sehingga strategi dan cara berjuang kaum buruh atau serikat pekerja itu harus dirubah karena gagal total. Federasi, konfederasi, serikat buruh, perusahaan itu gagal total semua. Begitu ada PHK nggak bisa apa-apa. Di samping itu regulasi yang ada, undang-undang yang ada itu juga tidak jelas. Sehingga Dewan Buruh dengan putusan MK tentang Judicial Review Undang-Undang Cipta Kerja nomor 168 tahun 2003, kita akan kawal. Karena DPR dan pemerintah dikasih tugas selama 2 tahun harus sudah lahir undang-undang baru pengganti undang-undang cipta kerja. Nah, Dewan Buruh akan mengawal ke sana. Karena kalau undang-undangnya aja tidak berpihak pada kaum buruh, bagaimana melindungi kaum buruh? Sehingga perjuangan Dewan Buruh Nasional pertama adalah mengawal undang-undang yang pengganti undang-undang cipta kerja. Itu akan kita kawal sampai habis. Itu sehingga nanti terlahir undang-undang yang bagus. Nah, jadi evaluasi dari Dewan Buruh adalah serikat buruh yang ada, konfederasi itu gagal memperjuangkan dan mempertahankan pekerjaan. Itu yang menjadi evaluasi besar. Dari dalam rangka 1 Mei, Hari Kemenangan Buruh, kita harus betul-betul menang. Bukan hanya bicara buruh sejahtera, tapi bagaimana pengusaha bisa bertahan, berusaha. Kalau buruhnya menang, perusahaannya bangkrut, itu juga percuma juga. Sehingga kita akan menjadi barat, ada regulasi yang betul-betul melindungi kaum buruh, melindungi kaum pengusaha. Kaum pengusaha juga harus dilindungi oleh buruh. Itu bukan kita artinya berlawanan, ada kepentingan masing-masing. Jadi dalam rangka 1 Mei 2025 telah lahir Dewan Buruh Nasional Indonesia yang akan melindungi kaum buruh, mempertahankan usaha bagi pengusaha supaya kaum buruhnya bisa bekerja,
mengawal undang-undang Cipta Kerja yang akan diganti dengan putusan MK 168 tahun 2003 itu konsentrasi utama. Jadi yang bisa saya sampaikan, selamat Hari Buruh Internasional 1 Mei 2025, kaum buruh akan menang, bukan hanya slogan menang, tidak hanya slogan sejahtera, tapi menang dalam berpikir, menang dalam berusaha, menang dalam menata negara. Nah, kira-kira Pak Cipto itu yakin nggak atau bagaimana cara menghadapi mereka yang sudah dalam zona nyaman itu? Oh yakin, jadi kami ini Dewan Buruh tidak melawan arus. Kita punya punya hasil evaluasi untuk memperbaiki kondisi yang lalu. Jadi bahasanya itu jangan melawan arus, kita tetap masih tunduk. Hanya apakah pertanyaan Serikat Buruh yang sudah ada perjuangannya itu udah benar? Itu kalau udah benar bagaimana PHK? Saya ini pengacara buruh. Jadi banyak putusan pengadilan yang tidak dibayar dan pemerintah tidak bisa melindungi buruh. Itu menang kita, udah sidang sampai 4 bulan, 6 bulan itu, putusan 1 tahun sampai dengan kasasi itu menang, tapi dibayar tidak, hanya menang di atas kertas. Nah ini evaluasi kita. Terus apa peran Serikat Buruh yang ada? Itu nggak bisa bela juga, itu nggak bisa bela gitu. Kalau sekarang mau ada Satgas PHK, kalau isu yang saya dengar juga nggak bisa berperan apa-apa. Regulasinya kalau nggak dirubah, jadi jangka pendeknya harus menggugurkan pengganti Undang-Undang Cipta Kerja yang bisa melindungi dan mensejahterakan kaum buruh. Dan peran Serikat Buruh yang sudah ada harus evaluasi diri, introspeksi lah. Apakah udah benar? Gitu. Apakah udah pas kita membela seperti yang dulu? Yang jelas kasus-kasus PHK bagi kawan-kawan yang advokasi di buruh itu tahu. Putusan menang, banyak kita putusan menang. Tapi tidak ada yang dibayar. Itu perusahaannya kabur atau ada juga peran pemerintah, tidak ada keberpihakan terhadap kaum buruh yang ter-PHK. Itu mau gimana ini? Apakah mau dibayarin pemerintah? Kalau si Serite katanya pesangonnya mau dibayarin pemerintah, yang saya dengar itu juga nggak mungkin. Nanti semua minta dibayarin. Jadi Dewan Buruh Nasional jelas evaluasi dari gerakan buruh yang sudah ada. Itu dari reformasi, catatan kami bahwa itu jumlah buruh menurun, jumlah perusahaan juga menurun, nggak ada, banyak yang hengkang ke luar negeri. Nah ini kenapa, ini pertanyaannya itu kenapa? Artinya ada yang salah regulasinya, ada salah kebijakannya, ada yang salah juga gerakan buruhnya gitu.